Shalom saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur buat pagi hari ini. Kita sangat bersyukur buat kasih Tuhan dalam hidup kita, sehingga bisa kita kembali mendengarkan sebuah renungan dari firman Tuhan yang saya sampaikan nanti. Kiranya dimanapun saudara pada pagi hari ini memberkati saudara dan menjadi kekuatan dalam hidup saudara. Jadi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang saya bawakan dalam pagi hari ini adalah dari tentang temanya adalah living fight, artinya menghidupi iman. Ya, kita tahu saudaraku, segala sesuatu tentang Tuhan harus dihidupi dengan iman. Kita sebagai orang percaya dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita tidak punya iman, otomatis kita tidak meninggalkan Tuhan. Amin. Dalam Ibrani ayat 11 ayat 6 berbunyi, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ya, kita tahu saudaraku, tanpa iman kita tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, tanpa iman kita tidak layak di hadapan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dia berkata, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sesungguhnya mencari Dia. Jadi ketika saudara berpaling kepada Allah, contohnya masa lalu saudara buruk, atau masa lalu saudara sangat tidak menyenangkan hati Tuhan, tetapi ketika saudara berpaling kepada Tuhan, berpaling kepada jalan kebenaran Tuhan, bahwa saudara akan menerima upah dari surga. Apa upahnya? Hidup yang kekal, hidup yang kekal di hadapan Tuhan. Ketika saudara menghidupi iman saudara kembali di hadapan Tuhan, ketika saudara berpaling di hadapan Tuhan kembali, meninggalkan segala yang tidak menyenangkan hati Tuhan, maka saudara orang yang terpilih di hadapan Tuhan. Amin. Jadi saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari mana kita dapat dari mana iman itu timbul? Yaitu saudaraku, apa yang menjadi dasar iman kita, yaitu keyakinan kita yang teguh kepada Tuhan. Ketika kita yakin Tuhan itu adalah juru selamat kita, ketika kita yakin bahwa Tuhan itu adalah sebagai landasan dalam hidup kita, maka kita orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Dalam Roma 1 ayat 16 adalah mengatakan bahwa Injil itu adalah kekuatan kita, firman Tuhan itu adalah kekuatan kita. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita baca bersama-sama. Ya, dengan judul perikop Injil itu kekuatan Allah. Ya, dia berbunyi, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Ya, garis bawah ya, Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi orang juga Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran. Yang pertama kebenaran, bertolak iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh imannya. Kita percaya bahwa iman kita lah yang menghidupkan kita, bahwa iman kita lah yang membawa kita kepada Tuhan. Ketika kita tidak punya iman, maka kita tidak layak di hadapan Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita diingatkan bahwa kekuatan kita adalah dasarnya adalah dari firman Tuhan, dari firman Tuhan. Sebab ketika kita menyampaikan sebuah firman Tuhan kepada sesama kita manusia, itu kita bisa menyampaikan adalah bukan karena kekuatan kita, tetapi karena Tuhan Yesus yang menyertai kita, karena iman kita kepada Tuhan. Amin. Saudaraku yang berkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dia berkata di sini, sebab di dalamnya nyata kebenaran. Dalam firman Tuhan itu adalah segala kebenaran, segala kebenaran. Jadi dia berkata, orang yang benar akan hidup oleh imannya. Ketika saudara beriman kepada Tuhan Yesus, ketika saudara menerima Yesus sebagai juru selamat, Anda adalah orang yang terpilih di hadapan Tuhan. Selanjutnya saudaraku, firman Tuhan ini bukan hanya otoritas, Firman Tuhan ini adalah bukan berbicara ketika kita mengalami sebuah rekayasa atau komitmen, tetapi firman Tuhan ini ketika kita mendengarkan,
kita harus menjadi pelaku dalam firman Tuhan. Bukan hanya otoritas kita hanya mendengarkan, tetapi kita harus mengambil komitmen dalam hidup kita bahwa adalah kita harus sebagai pelaku dalam firman Tuhan. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang yang beriman menghidupi firman bukan agama yang menyelamatkan, tetapi iman. Ya. Paulus mengatakan Injil itu adalah kekuatan Allah. Ya. Paulus yang mengatakan ini. Ya, tadi saya baca dalam ayat 16. Ya. Injil itu adalah kekuatan Allah. Ketika saudara sering merenungkan firman Tuhan, ketika saudara mengalami sebuah masalah, mari datang, ya, baca kitab Alkitab suci. Ya. Karena inilah yang menjadi kekuatan kita. Ya. Inilah yang menjadi kekuatan kita. Iman tanpa perbuatannya, saudaraku, adalah mati. Dalam Yakobus 2 ayat 15-17 coba kita baca. Yakobus 2 ayat 15-17 begini firman Tuhan. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan di sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata selamat jalan, kenakanlah kain panas dan tetapi lah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apa gunanya itu? Demikian jualah hal dengan iman. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ya. Ketika saudara tidak melakukan perbuatan sesuai kehendak Tuhan, ketika saudara mengalami mempunyai iman yang kokoh, tetapi saudara tidak memperbuatnya. Contohnya, ketika orang meminta tolong kepada saudara, tetapi saudara tidak mau menolongnya, itu sama sekali imannya mati, saudaraku. Ya. Memang dia punya iman, tetapi imannya itu dia tidak perkembangkan. Amin. Tidak perkembangkan. Ya. Jadi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita harus, ya, lebih sungguh lagi, ya. Karena orang yang beriman adalah hidup takut akan Tuhan, ya. Orang yang beriman hidup takut akan Tuhan. Dalam Ibrani 11 ayat 24-25 begini firman Tuhan. Karena iman maka Musa telah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Amin. Kita belajar dari seorang Nabi Musa, ya. Dia berkata karena iman maka Musa setelah wasa Firaun menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara, ya. Seorang Musa dia lebih suka sengsara, ya, menolong umat sesama manusia. Begitu juga dengan kita. Ketika kita saling menolong, saling memberi, saling memberkati, maka kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang terpilih di hadapan Tuhan, ya. Jadi pertanyaan, mengapa, ya, ini pertanyaan, mengapa doa kita tidak dijawab? Karena dosa adalah yang penghalang segala doa-doa kita, ya. Orang yang beriman melakukan yang terbaik, ya. Dia sering mengatakan, ya, ketika dia punya iman bahwa dia percaya kepada Tuhan, bahwa dia menganggap Tuhan adalah kekuatan dalam hidupnya, ya. Yeremia 17 ayat 7 katanya, diberkatilah orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ketika saudara menaruh harapan kepada Tuhan, maka saudara orang yang sangat mendapatkan hidup yang kekal di hadapan Tuhan. Jadi apa alasannya? Kenapa kita sering ketika kita berdoa kepada Tuhan, ketika kita menyampaikan sesuatu kepada Tuhan, mengapa sering tidak Tuhan menjawab? Karena segala dosa-dosa kita, ya. Dalam Yesaya 59 ayat 1 dan kedua begini firman Tuhan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi orang yang
Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga tidak ia mendengar ialah segala dosamu. Ya. Jangankan dari kelakuan kita, saudaraku, dari perkataan kita aja. Ketika kita sebagai hamba Tuhan, ketika kita sebagai orang percaya Tuhan, kita harus menjaga perkataan kita. Ya. Dalam Yakobus berkata, jagalah perkataanmu, dalam perkataanmu, dalam kasihmu, segala harus kita jaga dalam diri kita ini. Sebagai orang percaya kepada Tuhan, kita harus bisa mengontrol atau membuat perkataan kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya. Makanya dia berkata, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan kita. Tangan Tuhan tidak kurang panjang. Telinga Tuhan tidak kurang mendengar. Tetapi karena segala kejahatan kita. Kedua, karena yang kita minta adalah dalam doa adalah keinginan kita, bukan kehendak Tuhan. Coba contohnya, kalau kehendak Tuhan yang engkau minta dalam hidup, saya percaya doamu akan terjawab. Tetapi ketika kita berdoa adalah kehendak kita, bukan kehendak Bapa. Tuhan Yesus telah mengajari murid-muridnya cara berdoa. Ya. Amin. Jadi saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini ketika kita mempunyai iman, kita harus menjadi orang yang teladan. Ya. Orang yang beriman itu hidup jadi teladan. Ya. Dalam Kolose 3 ayat 22 sampai 24. Kolose 3 22 sampai 24 begini firman Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Janganlah hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti Tuhan dan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Amin. Ya. Kristus itu adalah Tuhan kita. Kitalah hambanya. Ya. Kita yang menjadi, ya, melanjutkan pekerjaannya. Ya. Dia berkata, pergilah dan jadikanlah seluruh bangsa muridku, dan ajarlah mereka dan baptislah mereka dalam Bapa. Ya. Itu tujuan kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Ya. Jadi ketika kita Tuhan memberikan anugerah dalam hidup kita, mari, ya, kita perkembangkan. Kita harus berbuah di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Karena iman tidak mendiskon kerja keras kita. Ya. Ya. Iman tidak membuat orang malas. Ya. Tuhan tidak memandang orang itu dari luar, tetapi ketika saudara, ya, coba kita baca dari Kolose 3 ayat 25. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Ya. Ketika saudara melakukan kesalahan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka saudara akan menerima akibatnya. Jadi saudaraku, kita harus dalam hidup kita ini, ketika kita punya iman, kita harus mengandalkan Tuhan. Jangan kita mengandalkan hidup kita, jangan mengandalkan kekuatan kita. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga saudara dan saya terberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom.